Dihormati Bapak dan Ibu guru sekalian dan yang kami banggakan teman-teman yang Gini aja nggak apa deh. Aku takut gitu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara pada hari hari ini. tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sofi Saya Davi dari kelas 11 IPS 3. Sebagai penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami kembali dengan menampilkan sebuah drama bertemakan cerita rakyat dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta budaya Indonesia. Harapannya persembahan drama ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, adakah hadirin yang bisa menebak drama apa yang akan ditampilkan oleh kamu? Wah, terasa enggak? Penasaran apa isinya? Hitam putih warna keledai. Duduk bersila di atas dipan. Izinkan kami undang para hadirin jelajah kisah medang kaulan kelas 11 IPS 3 dengan bangga mempersembahkan Aji Saka bangkitnya peradaban Jawa. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, nun jauh di sana, Medang Kaulan adalah kerajaan kuno yang bersumber dari babat Arya Gajah Mada. Kerajaan ini pernah berdiri di antara Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Ibu Sendok, seorang pejabat istana yang memiliki kedudukan tinggi di mana-mana. Bahkan pada zaman dahulu, berdirilah seorang kerajaan bernama Medang Kaulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang lajeng jahat bernama Prabu Dewata Cendra. Suatu hari, di tengah samudra, seorang pemuda sedang berlayar bersama kedua abdinya. Pemuda itu bernama Aji Saka dan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari Bumi. Akan tetapi, ada beberapa yang menyebutkan bahwa dia berasal dari Jauh Putih India. Mereka pun berlayar menuju ke sebuah pulau bernama Jawa Timur yang terkenal kaya raya. Akhirnya, kapal Aji Saka tiba di Pulau Jawa. Setibanya di Pulau Jawa, Aji Saka melanjutkan perjalanannya dengan menembus hutan belantara untuk mencari hidup sekitar guna mendapatkan informasi di mana letak desa atau kerajaan. Karena tujuannya adalah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Semoga kulolan panjenengan beristirahat rumiyin. Bintang buku juga sebagai suatu api untuk agar kalian tidak ketinggalan di sini. Pilih cocok panuwun. Dan sengaja akhirnya membuat api unggun kecil untuk sekedar menghangatkan diri. Setelah api unggun jadi, mereka bersiap untuk tidur bermalam di tengah hutan belantara. Aku akan membangunkan kalian esok pagi. Begitu kalau kalian masih gelap. Ya, bicaranya yang sopan. Lah yang mas, yang tuan beli biasa baik. Kamu. Malam yang semakin gelap menyelimuti hidung. Dora dan Sembada sekiranya sudah terjun ke dalam mimpi dan menjelajahi angan yang hanya muncul bagai bunyi. Sementara itu, Aji Saka telah terjaga dalam perjalanan penuh. Meskipun kelopak matanya ia tutup, ia berniat berjaga semalaman. Tiba-tiba saja, Aji Saka merasakan ada sesuatu yang hangat menyentuh tubuhnya. Dibukalah kelopak matanya. Siapa kau? Aku tidak bisa melihat wajahmu. Kau sepertinya kebingungan. Pakailah seuntai kain yang kubawa ini. Aku tidak membutuhkan itu. Perempuan itu melebarkan kakinya ke tubuh Aji Saka, lalu melangkah berbalik meninggalkan Aji Saka. Namun Aji Saka menahannya. Aku Aji Saka. Berikan aku kesempatan untuk mengetahui namamu. Kau bisa memanggilku Chandra Kinanti. Kau nampak cantik meskipun wajahmu tertutup kain. Chandra Kinanti. Mengapa kau berpergian malam hari?
Maaf, aku harus pergi. Semoga kau selalu dilindungi Tuhan. Ajisaka, kau bisa mengembalikan koin itu jika kita bertemu lagi nanti. Chandra Kinanti meninggalkan Ajisaka dan pergi entah kemana. Paginya, Ajisaka dan kedua adiknya melanjutkan perjalanan. Oleh warga setempat, mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah kerajaan bernama Medang Kamulang. Excuse me, sir. May I ask? Kenapa pakai bahasa Inggris Luan? Sepertinya warga ini sendiri. Of course. Will you share knowledge? Where should we go? You can come to the kingdom here. It's called Medang Kamulang. Thank you. Mereka menuju kerajaan. Ketika sampai di lingkungan tinggi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tempat inilah Ajisaka menitipkan keris pusakanya kepada Baik. Jagalah keris ini dengan baik. Dan jika nanti ada yang memberikannya, jangan pernah sungkan. Kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Pulau sadar kalian kita walaupun pulau. Paginya, ternyata Dora bangun lebih dulu dari yang lain. Lantas, ia mencari sumber air untuk mencuci wajah dan tangan. Jarak tempat peristirahatan dengan sumber air tidak terlalu jauh, namun ada sesuatu yang mencurigakan. Allahku ya Allah, isi suruh kok ono-ono wae coba aneh. Astagfirullah, bicara apa kira iki jadi Tuhan pasti senang aku membawakannya kijang. Dora kembali ke tempat peristirahatan dengan membawa kijang tersebut. Ini siapa? Kulo manggil wonten ana. Ada itu, boten wonten ingkang agungipun. Dina kula samriki. Baiklah, ajak saja bicara itu dalam perjalanan kita. Perjalanan menuju Medang Kamulang dilanjutkan oleh Ajisaka beserta Dora dan kijang. Sesampainya di negeri Medang, mereka tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang janda tua. Permisi ya, namaku Ajisaka. Aku Nyai Sekarang. Aku ingin berbagi ilmunya. Gimana sebaiknya aku pergi? Pulanglah dulu bersamaku. Aku hanya hidup sebatang kata. Aku senang menganggap kalian sebagai anakku. Ajisaka dan Dora merasa senang karena akhirnya mereka mendapat tempat tinggal di desa tersebut. Selama tinggal di desa itu, keduanya rajin membantu pekerjaan rumah. Selain itu, mereka juga sering bergaul dengan para penduduk desa. Keberadaan keduanya juga disenangi warga karena begitu pengertian saat ini. Suatu ketika, keduanya berbincang dalam salah satu warga saat berkumpul. Inginkan kamu adalah diberi syukur dan Ya seperti ini keadaannya ruang ketakutan, tetapi kami hidup dalam sebagian ketakutan. Bahkan sampai ada warga yang mengungsi dan meninggalkan desa karena raja yang kejam. Negeri ini diberi oleh Prabu Cengkong, seorang raja jahat yang memiliki kebiasaan menakut-nakuti manusia. aku memiliki ketakutanmu. Dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 21, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya kami dapat memberikan dari siapa yang beriman kepadanya. Allah akan selalu melindungi dan memberikan pertolongan pada kita. Kami tahu, tapi suatu waktu prajurit-prajurit bisa datang dan membawa kami kepada sang raja untuk bisa dijadikan santapan. Hingga suatu hari terjadilah kepada kami. Banyak warga yang berbondong-bondong pergi meninggalkan desa karena tersiar bahwa kabar prajurit dari kerajaan akan datang untuk mencari orang yang bisa dijadikan santapan sang prabu. Melihat hal itu, Ajisaka berinisiatif mengajukan diri untuk menjadi santapan menggantikan warga desa. Tak perlu menunggu waktu lama, Fatih bersama para prajuritnya telah tiba di desa itu. Mereka kehilangan anak desa tampak Ada seorang polisi. Semangat perintah orang-orang prajurit cari manusia sampai ke pelosok desa ini agar mereka untuk santapan sang prabu. Kami sudah mencari di segala sudut desa ini, Pak, tapi hasilnya milir. Tak ada satupun manusia yang ada di desa ini. Kalian sedang membela hamba berarti hamba juga hanya sekedar para sendiri. Jangan serahkan dirimu, tapi aku tidak sanggup menjalani hati. Terima kasih telah menjadi teman dekatku selama ini. Allah membawa kami, Allah membawa kami dan menjadi desa. Hamba kasih dan menjadi warga desa. Terus menjadi korban mengalami kami di mata jalan. Hamba Ajisaka, hamba siap dan rela untuk menjadikan santapan sang prabu. Itu sahabat.
sebentar. Di kerajaan, sang Prabu mulai gusar karena Patih tak kunjung datang. Dia berpikir warga yang biasa dijadikan santapan telah habis. Dia pun bergumam jika nanti setidaknya ada satu manusia yang bisa disantap, akan dituruti semua permintaannya. Saat mereka tiba di istana, Prabu merasa senang karena Patih telah tiba membawakan makanan. Siapa namamu, wahai anak muda? Aku dengar dari Patih engkau siap menjadi santapanku hari ini. Maaf, Baginda, berdua satu kepada aku. Hamba Baginda, sebelum hamba menjadi makanan Baginda, izinkan hamba meminta satu hal. Cepat katakan apa keinginanmu. Aku mewujudkannya. Aku sudah sangat lapar sekali. Hamba hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang hamba bawa ini. Hanya itu yang kau inginkan? Apa kau serius? Baiklah, ambil saja jika kau mau. Aji Saka segera membuka kain yang dibawanya dan meminta Prabu memegang ujung kain. Sang Prabu menurutinya dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melewati batas kerajaan. Kain itu membentang melewati perkampungan, hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah Ngarai hingga di tebing curam tepi laut selatan. Ini sangat aneh dan aku sangat marah dengan kejadian ini. Ayo Saka, kau hanya ingin mengakhiri kekuasaanku. Dengan kesaktian Aji Saka, kain itu tiba-tiba melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat. Kemudian kain itu disentakkan oleh Aji Saka. Prabu akhirnya terlempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Keberhasilan Aji Saka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar. Rakyat Medang Kamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia terbebas dari raja yang suka menyantap manusia. Tak lama kemudian, seorang perempuan cantik menghampiri Aji Saka. Terima kasih. Dengan senang hati, aku seperti mengenal suaramu dan juga nama indah begitu. Siapa namamu? Lama tidak berjumpa, Aji Saka. Aku, Sandra Kinanti. Aku telah menunggumu selama ini. Ikutlah aku ke istana. Aku akan mengembalikan kainmu dan aku ingin menemukanmu. Aji Saka kini dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan. Dia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahannya. Suatu ketika, Aji Saka teringat akan keris yang dia titipkan kepada Sembada. Dora, tolong kau ambil keris yang kutitipkan pada Sembada di pegunungan kendang tempat kita beristirahat dulu. Pergilah bersama Kijang. Baik Prabu, akan hamba laksanakan. Setibanya di Gunung Kendeng, Dora menyampaikan pesan untuk mengambil keris Aji Saka. Sembada, aku diutus Paduka untuk mengambil keris. Di manakah keris itu berada? Ada, akan tetapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan kepadamu atau orang lain kecuali Prabu Aji Saka sendiri yang datang untuk mengambilnya. Jadi kau tidak mempercayaiku. Aku benar-benar diperintah oleh Prabu untuk mengambil keris itu. Aku tetap memegang teguh amanat Paduka walau bagaimanapun keadaannya. Aku akan merebutnya karena amanah dari Prabu Aji Saka. Aku harus kembali membawa keris pusaka itu. Akhirnya, kedua abdi itu bertengkar hebat. Biar dia aja yang jagain kamu sama aku. Sementara itu, di sana Medang Kamulan ada sesuatu yang mengganjal dalam benak sang Prabu. Entah apa, dan tidak seperti biasanya Dora begitu lama. Akhirnya Prabu Aji Saka memutuskan menyusul kedua abdinya. Selama di perjalanan, dia merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi. Sesampainya di tempat tujuan, Aji Saka terkejut melihat Dora dan Sembada tergeletak di tanah tak bernyawa. Terlihat bekas pertarungan yang sangat dahsyat. Tidak tewas, ingin menggunakan amanatku yang kalian emban. Maafkan aku. Sungguh kalian berdua adalah orang-orang yang setia kepadaku. Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Aji Saka menuliskan sesuatu
Siapa saja itu?